Nah kan dalam akreditasi juga kan ada prosedurnya tuh Kak dalam penilaian. Memang prosedur yang seperti apa sih Kak untuk akreditasi gugus depan itu? Ya. Untuk prosedurnya atau jalannya akreditasi, yang pertama adalah gugus depan itu menerima format atau meminta format dari Kuarcap. Format apa? Format tentang apa? Nah, seperti yang dikatakan Kakak tadi kan berarti pembina sangat berpengaruh dalam akreditasi gugus depan ya Kak. Memang pembina yang seperti apa sih Kak? Ya. Yang layak? Ya. Kalau berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, itu disebutkan di sana bahwa minimal pembina itu sudah harus mendapatkan predikat atau sertifikat, yaitu kursus mahir dasar, yaitu KMD. Bila perlu KML. Nah, setelah KML bisa saja melanjutkan lagi, tetapi bukan jadi pembina lagi tapi menjadi pelatih. Sebagai gambaran, perlu pembina ketahui bagaimana sih supaya mendapatkan predikat pembina yang bagus, yang layak, ya, yang sesuai dengan Undang-Undang Gerakan Pramuka atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Yang pertama adalah pembina itu daftar ke Kuarcap untuk mengikuti kursus mahir dasar. Karena di Kuarcap ini setiap tahun ada program melaksanakan kegiatan KMD, bahkan ada program KML. Nah, ketika daftar kemudian melaksanakan kursus mahir dasar, kalau berdasarkan pengalaman KMD itu jumlahnya 6 hari. Bahkan sekarang ada juga KMD yang melalui online ada, tapi pada umumnya waktu sebelum COVID itu dilaksanakan langsung tatap muka. Itu jumlahnya 6 hari dan 72 jam. Nah, kalau sudah melaksanakan kursus dasar mahir dan kursus dasar ya, yaitu KMD. Nah, selama setengah tahun itu semua ilmu yang ada di KMD itu dibaktikan atau dilaksanakan di gugus depannya. Nah, setelah selesai, maka semua kegiatan yang ada di gugus depan itu dibuatlah satu narakarya sebagai syarat untuk masuk ke KML. Jadi ada narakaryanya berupa karya tulis ya. Tapi karya tulisnya adalah karya tulis yang sudah dilaksanakan di gugus depan. Nah, setelah setengah tahun kemudian lulus dari narakaryanya, bisa mendaftarkan kembali menjadi peserta KML. Begitu juga di KML. Ketika KML sudah dilaksanakan, maka setengah tahun berikutnya bakti lagi, melaksanakan kegiatan lagi di satuan pendidikannya atau di gugus depannya. Nah, kalau memang berminat pembina ini menjadi pelatih, maka bisa didaftarkan oleh Kuarcap untuk menjadi peserta KPD, kursus pelatih dasar. Nah, kursus pelatih dasar itu wewenangnya adalah Kuarda, yaitu di tingkat provinsi. Nah, setelah Kuarda, setelah KPD bisa juga kepada KPL, yaitu kursus pelatih lanjutan. Sama prosesnya seperti tadi, KMD ke KML, KML ke KPD. Jadi setengah tahun membuat narakarya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di gugus depan. Nah, setelah KPL
dilanjutkan dengan ya pitaran-pitaran pelatih. Bahkan kalau hanya pembina ya pitaran-pitaran pembina dan seterusnya. Untuk memperkuat dan mengingat kembali bahwa mereka itu adalah pembina pramuka atau pelatih pramuka. Itu adalah merupakan kelayakan bagi pembina. Ulangi, sementara ini ada di antaranya yang salah kaprah. Alumnus biasanya kan membantu pembina di gugus depan atau di sekolah. Itu kadang-kadang disebut pelatih, pelatih pramuka katanya. Itu adalah salah kaprah. Sebab pelatih pramuka itu prosedurnya seperti tadi, langkah-langkahnya seperti tadi, KMD, KML, baru KPD atau kursus pelatih dasar. Nah, itulah yang disebut dengan pelatih. Dan pelatih itu tidak ada di sekolah untuk memberikan materi kepada anak-anak, karena memberikan materi kepada anak-anak itu pembina, sedangkan pelatih bertemunya adalah dengan para pembina. Itu gambarannya. Jadi jangan sampai salah kaprah lagi. Itu ya, terima kasih. Nah, seperti yang kita ketahui juga Kak, kan di pramuka itu mempunyai prinsip yaitu sukarela. Nah, memang akreditasi ini nih Kak, bertentangan tidak sih Kak dengan prinsip sukarela itu? Ya, sebetulnya baik sukarela maupun akreditasi itu semuanya ada di undang-undang gerakan pramuka. Di dalam gerakan pramuka itu undang-undangnya berkaitan dengan akreditasi itu ada di bab 3, bahwa di sana ada akreditasi yang tertera di dalam undang-undang. Begitu juga kaitannya dengan sifat. Sifat juga ada di undang-undangnya. Nah, kalau di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, sifat itu ada di bab 3. Bahwa pramuka itu mempunyai sifat. Yang pertama adalah sukarela. Kemudian tidak membedakan apakah itu suku, apakah itu ras, apakah itu golongan, apakah itu agama. Itu di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga ada. Tetapi dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga juga ada yang berkaitan dengan akreditasi. Jadi sebetulnya kaitannya itu sangat erat sekali karena berkaitan dengan bagaimana cara supaya gugus depan itu betul-betul sesuai dengan harapan. Dan perlu diketahui pula bahwa untuk tujuan dari gerakan pramuka kan sudah jelas, bahwa tujuan dari gerakan pramuka yaitu di bab 2 Undang-Undang Gerakan Pramuka berbunyi bahwa gerakan pramuka itu bertujuan untuk membentuk setiap pramuka. Membentuk setiap pramuka memiliki kepribadian yang beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia, kemudian berpatriotik, berjiwa patriotik, kemudian disiplin, taat hukum, menjunjung tinggi budaya-budaya atau budaya luhur bangsa, kemudian memiliki kecakapan hidup. Memiliki kecakapan hidup sebagai warga negara yang baik. Untuk apa? Untuk menjaga dan membangun negara, kemudian mengamalkan Pancasila, serta menjaga kelestarian alam. Itu adalah tujuan gerakan pramuka yang tertera di dalam undang-undang gerakan pramuka. Jadi sebetulnya cukup bagus. Oleh karena itu, setiap gugus depan itu harus paham tentang tujuan kita. Oleh karena itu, kalau umpamanya gugus depan ini belum begitu layak, maka dipenuhi supaya layak
dipenuhi supaya sesuai dengan tujuan, itulah yang diharapkan oleh gerakan pramuka. Itu gambarannya. Nah, seperti yang disampaikan kakak itu kan orang tua juga seneng ya kak kalau misalkan akreditasinya itu bagus. Iya. Nah, memang gugus depan itu harus mesti sekali diakreditasi? Ya. Atau tidak? Ya sebetulnya kalau punya pikiran yang bagus, yang positif, setiap gugus depan atau pembinanya pasti menginginkan akreditasi. Karena apa? Supaya tahu kekurangan-kekurangannya. Nah, kalau sudah tahu kekurangannya, maka mau tidak mau kan menginginkan supaya gugus depan itu bagus, supaya gugus depan itu layak, supaya gugus depan itu bermutu. Maka mau tidak mau pembina itu sebetulnya menginginkan akreditasi. Bahkan mungkin secara gamblang berbicara, Kak, mohon Kak, khususnya ke WhatsApp, akreditasilah gugus depan kami supaya kelihatan kekurangannya dan kami akan memenuhi dan seterusnya. Harusnya seperti itu mindset dari pembina itu. Jangan sampai ketika akreditasi malah takut gitu kan, jangan sampai takut. Khususnya kepada para pembina yang saya banggakan, silahkan kakak-kakak memohon sebelum kami mengakreditasi, memohon kepada tim asesor atau kuarsap untuk diakreditasi dengan tujuan adalah untuk mencukupi, memenuhi apa syarat-syarat dari gugus depan yang layak. Dan ini tidak sehari atau 2 hari, terus berkelanjutan sampai kepada nilai maksimal, yaitu kalau siaga nilainya itu 1.300 lebih. Kalau penggalang, ini penggalang yang lebih banyak nih, itu sampai yang maksimal itu 1.600 lebih. Sedangkan penegak itu 1.500 lebih. Dan yang terakhir Pandega 1.300 lebih. Jadi itulah nilai yang harus diperoleh oleh gugus depan. Dari mana nilai itu? Ya tadi poin-poin itu ada 9 komponen, kemudian unsur-unsurnya dari berbagai komponen itu harus diadakan, harus ada. Bagaimana caranya? Itulah gambaran tentang gugus depan yang memang harus seperti itu yang diinginkan, baik oleh kuarsap, oleh kuarda, bahkan oleh kuarda. Gitu. Nah, setelah melakukan akreditasi ini kak, pasti kan ada tindak lanjutnya ya kak. Nah, memangnya tindak lanjut pelaksanaan akreditasi di gugus depan itu yang bagaimana, yang seperti apa? Ya, tentu saja tindak lanjut, yang namanya tindak lanjut itu adalah tindakan ke depan. Nah, ketika sudah mendapatkan predikat C atau D, bahkan B, sebelum A sih, ya mau tidak mau harus berusaha semaksimal mungkin, diperbaiki lagi, dilengkapi lagi semua yang dibutuhkan dalam komponen-komponen itu. Jadi secara rutinitas, kemudian secara berkesinambungan, tetap dari tim asesor atau dari kuarsap tetap mempunyai keinginan untuk selalu membimbing kepada mereka yang gugus depannya belum sesuai dengan harapan. Jadi jangan sampai ragu-ragu, khususnya para pembina, bertanya apa yang harus dilengkapi, bertanya apa yang harus ada di dalam gugus depan, supaya gugus depan itu menjadi gugus depan yang mempunyai predikat A, kemudian menjadi suri tauladan bagi gugus depan yang lainnya. Dan ini sangat menggembirakan bagi satuan pendidikan formalnya, yaitu di sekolah tersebut. Contoh umpamanya SMA Plumbon di sini umpamanya, yang dekat di sini. SMA Plumbon pramukanya bagus, otomatis kan akan meningkatkan mutu dari SMA tersebut. Bahkan mungkin ingin berbondong-bondong
orang tuanya itu mendaftarkan menjadi anaknya menjadi anggota pramuka di Plumbon. Tidak ke Sumber atau tidak ke Duku Puntang umpamanya karena pramukanya bagus. Begitu juga sebaliknya, kalau Duku Puntangnya bagus, kemudian Sumbernya bagus, pasti diminati oleh orang tua yang menginginkan anaknya menjadi anggota pramuka di gugus depan. Nah, kan jika akreditasinya nilainya D, C gitu Kak, kan pasti ingin tuh Kak meningkatkan akreditasinya. Betul. Caranya tuh bagaimana sih Kak? Ya. Yang pertama yang harus dilakukan supaya mempunyai predikat A, maka mau tidak mau gugus depan itu harus mempunyai format akreditasi yang terdiri dari 9 komponen tersebut yang tadi saya sebutkan. Bahkan ada juga diantaranya adalah berkaitan dengan pencapaian SKU. Pencapaian SKU itu ada yang SKU-nya itu SKU tingkat pertama. Kalau di siaga itu adalah mula, bantu, dan tata. Ketika mendapatkan bantu, nilainya kecil, atau mula nilainya kecil dibandingkan dengan bantu. Bantu lebih kecil daripada tata. Oleh karena itu, kalau bisa, ini para pembina, bagaimana caranya supaya ketika meraih SKU itu atau TKK atau apa saja, apalagi kalau sudah Garuda itu sudah luar biasa, itu usahakan sampai tingkat yang terakhir, yaitu di siaga sampai kepada tata. Kalau di penggalangnya, ketika anak didiknya itu mendapatkan ramu, itu nilainya belum seberapa. Supaya nilainya bagus, mencapai maksimal, maka harus ada yang masuk ke dalam golongan dari ramu, rakit, kemudian terap. Terap nilainya lebih tinggi lagi. Begitu juga di ambalan, yaitu di penegak. Tidak hanya cukup dengan pramuka Bantara saja, tapi diusahakan bagaimana caranya supaya sebanyak-banyaknya anggota itu menjadi anggota pramuka penegak laksana. Dan itu nilainya akan lebih bagus, lebih besar. Oleh itu harapan kepada para pembina khususnya, usahakan anak-anak itu menjadi pramuka yang lebih tinggi atau yang akhir dari situ, dari tingkatannya. Ulangi, siaga harus ada yang tatanya, penggalang harus ada yang terapnya, kemudian penegak harus ada yang laksananya. Nah, nanti selanjutnya adalah kepada pramuka Garuda. Sebab pramuka Garuda itu tidak bisa kalau tidak mengikuti tahapan-tahapan itu. Pramuka Garuda itu akan bisa dilaksanakan apabila anak-anak itu sudah berakhir dari tingkatan di gugus depannya. Yaitu tadi saya katakan, untuk menjadi pramuka Garuda di penegak harus melalui penegak, Bantara, dan laksana. Sebelum laksana tidak bisa Garuda. Begitu juga di penggalang. Sebelum ramu, rakit, terap, sebelum terap maka tidak bisa menjadi pramuka Garuda. Begitu juga di siaga. Sebelum mula, bantu, tata, sebelum tata maka tidak bisa menjadi pramuka siaga Garuda. Sedangkan begini, khususnya kepada pembina yang berada di satuan pendidikan SLTA atau SMA, di sana ada lowongan mahasiswa ITB, IPB ya, IPB. Di IPB itu ada kemudahan bagi anggota pramuka diterima di IPB. Tetapi pramuka yang bagaimana? Pramuka yang Garuda. Oleh karena itu,
usahakan para pembina khususnya di SMA pramukanya jangan sampai kepada Laksana saja, tapi kepada Garuda. Nah, untuk pramuka Garuda itu nanti diujinya adalah di Kuarcap. Nanti Kuarcap siap untuk melaksanakan kegiatan ujian SKU SPG, yaitu pramuka Garuda. Nah, itu peluang-peluang itu harus kita laksanakan. Kemudian IPB tersebut juga tidak hanya Garuda. Bisa saja pramuka itu diterima di IPB kalau memang minimalnya itu harus menjadi pengurus di ambalannya. Mungkin jadi pradana, kemudian kalau di Penggalang itu menjadi pratama ya. Kemudian kalau di Siaga menjadi mungkin sulung atau yang lainnya gitu. Yang kira-kira punya peran di pramukanya, itulah yang diinginkan oleh IPB. Jadi tidak hanya anggota pramuka saja, tapi harus punya aktivitas atau kreativitas di dunia kepramukaannya. Itulah yang diinginkan oleh IPB. Nah, selanjutnya nih Kak, kan akreditasi itu pasti berkaitan dengan administrasi Gusdepan. Nah, memang bagaimana sih Kak kaitannya? Ya, untuk akreditasi, kemudian hubungannya dengan registrasi. Jadi begini, kalau registrasi itu sebetulnya adalah yang diinginkan oleh Kuarcap, sebab satuan pendidikan atau gugus depan yang membayar registrasi itu datanya ada di Kuarcap. Datanya tuh ada di Kuarcap. Oleh karena itu, kalau yang bayar registrasi kemudian datanya ada, maka yang ada itulah yang akan diakreditasi. Jadi kalau umpamanya tidak registrasi kan tidak ada datanya. Kemudian mau akreditasi apa orang tidak ada? Oleh karena itu saya himbau kepada seluruh pembina yang saya banggakan, khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon, setiap pangkalan atau setiap gugus depan itu harus dibiasakan membayar registrasi. Karena dengan registrasi itu kami punya data, dan data itulah yang nanti akan mendapatkan giliran akreditasi. Oleh karena itu tidak mungkin mengakreditasi yang tidak ada datanya. Nah, itu hubungan dari akreditasi dengan registrasi. Akreditasi akan berjalan, akan dilaksanakan sesuai dengan siapa yang membayar registrasi. Itu gambaran yang jelas tentang siapa sih yang akan diregistrasi, apa yang diakreditasi itu. Terima kasih atas jawaban dari Kakak. Semoga kita bisa lebih tahu lagi mengenai akreditasi Gusdepan dan bisa memecahkan sedikit masalah mengenai akreditasi Gusdepan. Silakan, barangkali Kakak ada yang ingin disampaikan. Ya, saya akan berpesan khususnya kepada para pembina yang saya banggakan, kakak-kakak pembina khususnya yang berada di Gusdepan. Harapan saya juga harapan dari Kuarcap, semua pembina yang ada di Gusdepan sebaiknya mengikuti kursus mahir dasar. Syukur kalau sudah bisa melakukan kursus mahir lanjutan. Untuk apa? Supaya gugus depan itu bermutu. Kemudian yang kedua, bayarlah registrasi sesuai dengan jadwal waktu, karena registrasi itu untuk kepentingan organisasi, yaitu Kuarcap. Semua kegiatan yaitu ditunjang oleh registrasi. Kalau registrasinya tidak ada, bagaimana mau hidup organisasi ini? Oleh karena itu, harapan saya sekali lagi kepada pembina,
baik-baiklah dengan Mabigusnya untuk mengikuti atau izin mengikuti KMD, KML, dan memohon untuk membayar registrasi. Itu saja yang perlu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ya, semoga kita bisa termotivasi atas apa yang telah disampaikan oleh kakak. Jangan lupa untuk kakak-kakak semuanya tetap melakukan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Jangan lupa untuk follow IG kami di akun DKC @dkckapdicirebon, dan jangan lupa juga untuk follow akun IG kami di akun Kuarcap Cirebon, yaitu @kuarcapcirebon. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe video ini di channel Humas Kuarcap 09. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.